Gadis itu terjebak oleh beberapa preman di gudang yang terbengkalai. Dia hampir saja menjadi korban kejahatan mereka. Namun dalam saat-saat genting ini, seorang pria tiba-tiba muncul. Saat gadis itu melihat wajahnya, dia terkejut mengetahui bahwa yang menyelamatkannya adalah pengawal pribadi yang baru saja dipaksa menikahinya dengan uang. Dulu dia mengejar mantan pacarnya selama 2 tahun. Akhirnya hari yang dinantikan untuk menikah tiba. Namun dia tidak menyangka, yang dia tunggu dengan penuh sukacita ternyata adalah pengkhianatan mantan pacarnya di depan umum. Saat di detik terakhir tanda tangan, mantan pacarnya menerima telepon dari cinta pertamanya. Tanpa ragu, dia meninggalkan gadis itu, mengklaim bahwa cinta pertamanya sedang diganggu oleh mantan pacarnya dan dalam bahaya hidup. Dia harus pergi menyelamatkannya. Melihat pria itu pergi, gadis itu merasa mati hati. Dengan marah, dia berbalik dan menarik pengawalnya, memaksanya untuk menikah dengannya. Begitulah pernikahan balas dendam yang konyol dimulai. Namun gadis itu pingsan karena terlalu marah. Pria itu memeluknya dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. Saat itulah asistennya akhirnya mengungkapkan identitas pria itu yang sebenarnya. Ternyata pengawal yang tampak biasa ini sebenarnya adalah CEO utama perusahaan. Dia rela merendahkan diri untuk melindungi gadis itu sebagai balas budi atas kebaikan kakeknya. Melihat wanita yang dicintainya disakiti, pria itu langsung memberi perintah untuk memutuskan semua proyek keluarga mantan pacarnya. Namun ketika gadis itu terbangun, hatinya masih hanya untuk mantan pacarnya. Dia tidak mempedulikan status pernikahannya yang sudah sah dan bersikeras untuk membuat mantan pacarnya kembali kepadanya. Dia memperingatkan pria itu bahwa dia hanya pengawal dan tidak berhak mengurus urusan pribadinya. Pria itu sangat marah. Dia mengingatkan gadis itu bahwa mereka sekarang adalah pasangan sah dan dia tidak akan membiarkan istrinya terlibat dengan pria lain. Namun gadis itu sama sekali tidak mendengarkan. Bahkan dia mengancam ingin bercerai dan tetap melangsungkan pernikahan 1 bulan lagi. Di sisi lain, gadis itu mengetahui bahwa mantan pacarnya menghindarinya. Dia tidak pergi bekerja dan dia menemukan dia sedang berkencan dengan cinta pertamanya di restoran. Dengan marah, gadis itu datang ke lokasi. Namun dia malah menemukan pria itu juga ada di sana. Ternyata cinta pertama adalah mantan tunangannya pria itu. Ini membuat ketegangan di tempat kejadian meningkat. Mantan pacarnya terus melindungi cinta pertamanya dan ini membuat gadis itu sangat marah. Pada saat yang kritis, pria itu memaksanya keluar dari tempat itu. Namun begitu dia kembali ke rumah, dia menerima pesan provokatif dari cinta pertama yang mengajaknya bertemu di gudang lama di luar kota. Gadis itu menepisnya dan pergi sendiri untuk menemui. Kemudian kejadian di awal terjadi. Melihat luka yang ditinggalkan pria itu untuk menyelamatkannya, gadis itu pertama kali merasakan sedikit rasa sakit hati. Dia merawat luka pria itu sendiri. Namun keesokan harinya mantan pacarnya datang lagi, masih membela cinta pertamanya, menuduh gadis itu memiliki prasangka terhadapnya. Malam itu ayah mantan pacarnya mengirimkan semangkuk sup. Gadis itu sengaja memaksa pria itu meminumnya untuk membalas dendam. Namun dia tidak menyangka, sup itu ternyata telah diberi obat. Melihat pria itu kehilangan kendali, dia perlahan berjalan menuju gadis itu.